Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan ia disebut penasihat ajaib. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk menyambut bayi Yesus di dalam diri kita. Kita menyiapkan diri kita, hidup kita, bagi tempat tinggal Sang Almasih, Immanuel, Allah beserta kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita selamat dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Bagi Tuhan dengan kecapi dan laku merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu
Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Adapun aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Putra Tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Natal tahun ini sedikit berbeda dari perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Sekurang-kurangnya saya alami selama 6 tahun terakhir dan hari ini berbeda. Biasanya di tempat ini, di tempat saya berdiri, ini ada kandang Natal. Atau tahun terakhir, tahun lalu itu di sebelah sana. Mulai tahun ini, kandang Natal diletakkan di luar. Karena memang sebetulnya kandang Natal itu adalah bagian dari tradisi yang melengkapi liturgi gereja. Dalam misteri perayaan Natal, memang pandangan kita diarahkan pada bayi Yesus yang dibaringkan di dalam palungan, tetapi perayaan Ekaristi tetap pusatnya adalah altar. Yesus yang dibaringkan di atas palungan itulah yang nanti akan menganugerahkan kepada kita anugerah Ekaristi yang terjadi di atas altar, yang menjadi bukti nyata dari kehadiran nyata Tuhan di dalam hidup kita melalui sakramen Ekaristi. Dan bayi Yesus yang terletak atau yang dibaringkan di dalam palungan itu juga yang nantinya digantung di kayu salib dan kemudian mengalami kebangkitan yang menjadi pusat dari iman kita. Maka ketiadaan kandang Natal di sini dan lalu digeser diletakkan di luar, di sana, mungkin tadi malam sempat ada sebagian yang foto-foto di sana, menjadi sebuah permenungan tersendiri bagi kita tentang apa arti Natal. Kalau saya bertanya, Natal itu apa? Pak para prosdiakon, asisten imam, bisa memberikan jawaban Natal itu apa? Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus Kristus. Betul, tetapi untuk kita semua mungkin belum terlalu bermakna. Untuk apa kelahiran Yesus Kristus kita rayakan? Karena Natal sebetulnya bukan hanya kelahiran Yesus Kristus, Natal itu adalah kita semua yang hadir di sini. Natal adalah kita yang memutuskan bahwa setiap hari kita lahir lagi dengan membiarkan diri kita dijiwai oleh Tuhan. Anda adalah lampion-lampion Natal yang digantungkan di sekeliling gereja ini. Hiasan-hiasan Natal ketika hidup Anda dihiasi oleh kebaikan. Anda adalah pohon Natal, pohon terang. Ketika di dalam hidup Anda yang diwarnai bukan hanya dengan kegembiraan, tetapi mungkin diwarnai juga dengan pengalaman-pengalaman sakit, penderitaan, dan bahkan mungkin kita mengalami badai topan di dalam kehidupan,
bagaimana kita tetap bertahan seperti pohon yang tinggi itu. Natal bagi Anda itu adalah cahaya Natal. Ketika hidup Anda bisa membawa terang bagi orang-orang di sekitar. Anda adalah bintang Natal yang menunjukkan jalan kebenaran pada seseorang. Ketika melalui hidup Anda menghantar seseorang kepada Tuhan dengan cara apapun. Dan sebagaimana para gembala yang hadir di tengah-tengah kandang sunyi Bethlehem, yang menyambut kehadiran bayi Yesus dengan sukacita di dalam kesederhanaan mereka. Bahkan saya membayangkan, ya, namanya gembala itu baunya tidak sedap. Mereka berbau domba karena sehari-harinya mereka hidup bersama dengan domba. Bahkan tidur bersama dengan domba mereka. Mungkin kehadiran mereka di satu sisi tidak menyenangkan untuk banyak orang lain. Bisa dibayangkan ketika Anda semua dengan pakaian yang bagus datang ke gereja ini, tiba-tiba ada seorang gembala yang menyelinap di tengah-tengah. Bawa domba lagi, ya, ke gereja. Tidak enak mungkin situasinya. Tetapi mereka dengan kesederhanaannya menyambut Yesus dengan sukacita. Anda adalah para gembala itu ketika dengan kesederhanaan dan keterbatasan Anda bisa menyambut kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah keluarga di mana di dalam keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri dan anak, 2 orang anak. Tetapi mereka ini belum dalam satu iman. Istri dan anak-anak selalu rajin pergi ke gereja. Suaminya seorang yang baik sebagai manusia, tetapi ia tidak pernah percaya dengan apa yang disebut sebagai kelahiran Tuhan. Maka suatu ketika saat perayaan Natal, istri dan anak-anaknya mau pergi ke gereja, mereka rindu bahwa ayah mereka bisa ikut bersama-sama ke gereja. Tetapi si ayah itu mengatakan ketika istrinya membujuk untuk bisa pergi bersama-sama merayakan Natal di gereja, dia mengatakan, percuma kalau saya pergi ke gereja itu hanya akan menjadi tindakan munafik untuk saya, karena sampai hari ini saya tidak percaya dengan apa yang disebut Tuhan yang lahir menjadi manusia. Percuma saya datang ke gereja, tetapi saya masih menganggap Natal itu adalah cerita fiktif. Maka ya dengan sedikit kecewa, istri dan anak-anaknya berangkat ke gereja. Suaminya tinggal di rumah. Perayaan Natal adalah perayaan di mana musim dingin sedang terjadi. Ya, kita tidak mengalami itu di sini, tetapi di Eropa diwarnai dengan yang namanya hujan salju. Maka kalau ada pohon Natal, pohon terang, itu kita biasa menghiasi dengan sesuatu yang berwarna putih untuk menggambarkan salju itu, karena itu di musim dingin. Si suami ketika anak dan istrinya pergi ke gereja, dia diam di rumah, menikmati duduk santai di rumah di depan perapian untuk menghangatkan badannya. Tiba-tiba ketika dia sedang bersantai di dalam rumah, dia mendengar suara yang mengejutkan di luar rumah. Dan suara itu seperti suara
menggedor jendela rumahnya. Dia diamkan. Tetapi suara itu menyusul berulang-ulang dan terjadi terus-menerus. Akhirnya dia penasaran. Dia keluar rumahnya dan melihat apa yang terjadi di sana. Di depan rumahnya ada sekumpulan burung-burung yang kedinginan di sana karena salju. Dan rupanya burung-burung ini mencoba untuk mencari tempat yang nyaman, berusaha untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah itu, tetapi jendela rumah itu tertutup. Si ayah ini merasa kasihan melihat burung-burung itu. Lalu dia berinisiatif untuk memberikan pertolongan untuk sekelompok cukup besar kelompok burung ini, supaya mereka bisa masuk di dalam lumbung yang kosong kepunyaannya dia. Maka dia menyiapkan lumbung di samping rumahnya itu, dia buka pintunya, lalu dia menggiring burung-burung itu masuk ke lumbung tempat menyimpan gandum. Rupanya burung-burung itu tidak mau. Mereka justru takut. Lalu mereka mulai menjauh. Yang tadinya mereka berusaha mendekati rumah itu, mereka justru menjauh mengambil jarak. Si orang ini lalu punya sedikit akal. Dia berpikir, burung-burung itu mungkin akan tertarik kalau dia dikasih makanan. Maka dia ambil remah-remah roti, dia cecerkan remah-remah roti itu di sepanjang jalan menuju ke pintu lumbung gandumnya. Tetapi burung-burung itu tetap diam saja, tidak mau mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan itu. Akhirnya si orang ini sadar, rupanya burung-burung ini tetap melihat saya sebagai makhluk asing bagi mereka. Seandainya saya bisa menjadi salah satu dari burung-burung itu, betapa saya bisa mengajak burung-burung yang lain itu untuk masuk ke gudang gandum itu, untuk berlindung di sana. Nah, ketika berpikir demikian, maka dia menjadi sadar. Dia mendengar lonceng bunyi gereja, lalu dia ingat, iya Tuhan, sekarang aku tahu kenapa Engkau melakukan ini. Dan persis saat itulah dia tahu dan mengerti kenapa Tuhan mesti menjadi manusia. Dan akhirnya dia bukan lagi menyaksikan peristiwa Natal itu, tetapi dia percaya Tuhan hadir ke dalam dunia, bahkan menjadi manusia sama seperti ketika dia berandai-andai menjadi burung. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan manusia. Sama seperti dia punya keinginan untuk menolong burung-burung itu, tetapi tidak bisa karena berjarak. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita menjadi permenungan yang lebih mendalam tentang perayaan ini adalah bagaimana kita menjadikan pernik-pernik yang dihadirkan di dalam perayaan Natal ini untuk semakin memaknai, semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan bahkan undangan yang dilekatkan kepada kita dengan merayakan perayaan ini, bahwa kita pun diundang untuk bisa menghantar orang lain mengalami Tuhan yang nyata hadir di dalam hidup kita. Pengalaman itu bisa jadi adalah pengalaman melalui hidup doa. Kita sering berdoa, tetapi mungkin kita lupa bahwa di dalam doa kita tidak menyisakan ruang dan waktu untuk mendengarkan Tuhan. Kita saja yang berbicara.
Dan kita mengalami pengalaman manusiawi secara nyata. Bagaimana ketika bergaul dengan sesama kita, kadang-kadang kita ngobrol dengan orang lain itu, ada yang orang itu senangnya ngomong terus. Ya, mau memotong saja kita tidak bisa. Lama-lama ketika mendengarkan, kita pun merasa capek. Karena kita mau ngomong, dia ngomong terus. Mau dipotong tidak bisa. Bayangkan itu yang terjadi pada Tuhan ketika kita berdoa. Kita ngomong terus kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Natal adalah saat di mana mengingatkan kita bahwa ketika kita berdoa, kita mesti meluangkan waktu juga untuk mendengarkan Tuhan. Bukan kita saja yang ngomong. Bagaimana Tuhan masuk di dalam hidup kita, bagaimana kita membiarkan Tuhan bersabda kepada kita. Kehadiran Tuhan juga bisa kita rasakan melalui perayaan Ekaristi yang setiap minggunya kita lakukan. Bagaimana kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah itu hadir melalui sabda yang diwartakan, melalui kitab suci, dan melalui perjamuan kudus Ekaristi. Dua momen penting dianugerahkan kepada kita melalui perayaan Ekaristi. Allah hadir melalui sabda dan melalui tubuh dan darahnya. Itu yang disampaikan oleh Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini. Sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan itu kita alami setiap kali kita merayakan Ekaristi. Sabda yang kita dengarkan di dalam ibadat sabda, kita alami secara lebih lagi ketika kita menyambut komuni. Kehadiran Tuhan itu juga kita alami di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Setiap keluarga pasti mengalami yang namanya pengalaman yang menggembirakan, tetapi tidak setiap hari mengalami pengalaman itu. Terkadang ada pengalaman yang mencemaskan, pengalaman penderitaan, pengalaman ketidaknyamanan. Kita bisa sedikit membayangkan Bunda Maria dalam situasi mengandung usia tua, harus berjalan jauh, sesekali dinaikkan di atas keledai. Itu bukan hal yang enak. Ya, Anda membayangkan naik keledai itu enak seperti membayangkan naik mobil, ya? Tidak, itu tidak enak. Perjalanan yang jauh tidak hanya cukup 1-2 jam. Kalau kita mencoba untuk mengkontemplasikan pengalaman itu, maka kita akan mungkin sampai pada situasi di mana pengalaman-pengalaman manusiawi masuk di sana. Mungkin Bunda Maria pun mengalami yang namanya berjalan kakinya bengkak, kakinya sakit. Mungkin di tengah jalan harus berhenti sejenak untuk melepaskan lelah, beristirahat. Dan itu bukan perjalanan yang mudah. Kita setiap keluarga memiliki pengalaman masing-masing tentang bagaimana kita menjalani hidup kita masing-masing. Maka Natal itu bukan hanya momen yang kita rayakan hari ini. Natal adalah hidup kita sepanjang tahun. Saat dimana kita memutuskan setiap hari kita dilahirkan kembali. Ini bukan soal reinkarnasi, berbeda ya, bukan tentang paham reinkarnasi. Kita merayakan inkarnasi Allah yang hadir di dalam diri kehidupan manusia di tengah-tengah dunia, maka kita setiap hari diundang untuk juga lahir kembali secara baru. Sebagai manusia yang baru. Sebagai manusia yang semakin dapat merasakan kehadiran Tuhan, dan lebih-lebih lagi bagaimana hidup saya bisa semakin juga menjadi sarana hadirnya Tuhan bagi orang-orang
di sekitar kita. Kehadiran Tuhan bagi orang lain mungkin terwujud di dalam bentuk sapaan-sapaan sederhana yang kita berikan untuk mereka yang mungkin tidak pernah tersapa. Bahkan mungkin juga melalui kritikan yang kita sampaikan dengan maksud baik tentu saja. Kritikan itu sesuatu yang bisa menjadi gambaran kehadiran orang bagi sesama. Tetapi kalau orang namanya mengkritik, niatnya sudah jahat, itu bukan menjadi kehadiran Tuhan. Niatnya menjatuhkan orang lain, itu bukan kehadiran Tuhan. Kritik yang menjadi tanda kehadiran Tuhan adalah kritik yang memang saya ingin itu untuk kebaikan orang lain dan juga kebaikan saya. Maka mari kita mohon rahmat supaya hari raya yang kita rayakan ini sungguh-sungguh kita alami sendiri di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga Anda pulang dari gereja ini mungkin mulai membuat sebuah keputusan. Saya mau menjadi Natal seperti apa bagi orang lain? Apakah saya mau menjadi bintang? Apakah saya mau menjadi pernik-pernik hiasan di mana hidup saya makin diwarnai oleh kebenaran? Apakah saya mau menjadi seperti para gembala? Apakah saya mau menjadi Yusuf dan Maria yang menyambut bayi Yesus di dalam keluarga? Kita pulang dengan membawa sebuah keputusan di dalam diri kita. Natal saya mau saya maknai seperti apa? Dan dengan demikian maka perayaan Natal bukan hanya sekedar menjadi perayaan ritual, tetapi itu adalah perayaan tentang hidup kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendoakan syahadat Nikia Konstantinopel. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Sabda kekal Bapa dilahirkan dalam kodrat manusia dan tinggal di antara kita. Kita melihat kemuliaannya. Mari kita memohon anugerah keselamatan. Kita berdoa agar kita yang telah ditebus oleh Tuhan memuliakan namanya
dengan kasih, harapan, dan iman. Marilah kita mohon. Kita berdoa agar Sri Paus Fransiskus, para uskup, dan Bapak Uskup Antonius dinaungi Tuhan supaya selalu mengajarkan kebenaran yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Marilah kita mohon. Kita berdoa agar keluarga-keluarga di seluruh dunia diberkati Tuhan supaya bertumbuh dalam kesejahteraan dan iman. Marilah kita mohon. Kita berdoa agar orang-orang yang miskin dan telantar dan yang berada di tengah peperangan dan perseteruan mendapatkan keselamatan dan damai. Marilah kita mohon. Kita berdoa agar kita semua yang merayakan hari raya kelahiran Tuhan mendapatkan berkat yang berlimpah dan berbagi kebaikan rohani dan jasmani kepada sesama. Marilah kita mohon. Ya Allah yang sabar dan berbelas kasih, melalui kehadiran Putra Tunggal-Mu Engkau mengungkapkan cinta kasih-Mu kepada kami. Dengarkanlah doa-doa kami yang beriman kepada Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang telah dipersembahkan kepadamu. Kami mohon sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Diko, dan ibarat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai oleh Dia, oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Maka bersama malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka, kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi,
Sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Bapa Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus. Dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu, perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai-Mu dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
consecutium revelavi justitiam sua. Recordatus et misericordiae suae, et veritatis suae gloria Israel. Jubilate Deo omnis terra, erunt exultate exalite. Salite Domino non incitara, incitara e voce salmi. Liberum omnes, O
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Ia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Hari Raya Natal, Minggu 25 Desember 2022. 1. Senin sampai dengan Kamis pukul 18 akan diadakan doa rosario, dilanjutkan dengan misa. Petugas doa rosario minggu ini: Senin, lingkungan Santo Antonius; Selasa, lingkungan Santo Yohanes; Rabu, lingkungan Santo Fransiskus; Kamis, lingkungan Santo Ignatius. 2. Kerja bakti dan dekorasi gereja minggu ini, Komplek Yosudarso dan OMK. 3. Hasil kolekte minggu lalu, kolekte pertama sebesar Rp5.027.000, kolekte kedua sebesar Rp2.791.000. 4. Hari Jumat 30 Desember 2022, Misa Hari Raya Pesta Keluarga Kudus pukul 18. 5. Misa Tutup Tahun Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19. Misa Tahun Baru Minggu 1 Januari 2023 pukul 8. 6. Pendaftaran komuni pertama telah dibuka untuk anak-anak umur 10 tahun atau kelas 4 SD. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat atau Pak Darius. Sekian pengumuman, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, karena pada misa Natal pagi ini dapat berjalan baik dan lancar. Saya mewakili Panitia Natal 2022 mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Sigit sebagai Romo Paroki, Romo Bayu yang telah mengarahkan dan membimbing kami sampai pada pagi hari ini. Kedua, kepada seluruh pengurus DPP dan ketua lingkungan di masing-masing lingkungan, kemudian seluruh donatur dan sponsor, kemudian petugas-petugas keamanan gabungan yang terdiri dari berbagai unsur, kemudian petugas paramedis, orang muda Katolik, tidak lupa juga kepada seluruh petugas liturgi gereja, mulai dari asisten imam, pemazmur, lektor, petugas persembahan, kolekte dan among umat, misdinar, dan yang terakhir kepada KUR Sekolah Kantorum Bandung Gensis dari Bandung. Mari kita beri tepuk tangan untuk saudara.
Akhir kata, panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada pelayanan, ucapan kata, fasilitas yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pesan dari panitia Natal yang terakhir, Bapak Ibu diundang untuk ramah tamah di aula gereja setelah misa. Selamat Natal, semoga damai sukacita Natal menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Pak Albert sebagai perwakilan dari panitia. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk secara khusus kelompok KUR datang ke sini untuk memeriahkan perayaan Natal kita pada pagi hari ini dengan lagu-lagu Gregorian. Nama kelompok KUR-nya Sekolah Cantorum Gregorianum. Nanti ditanya sendiri artinya apa. Terima kasih untuk pagi-pagi sekali sudah datang ke tempat ini untuk memeriahkan perayaan kita pada pagi hari ini. Dan untuk segenap umat, selamat Natal saya ucapkan juga atas nama kami tim Pastores. Selamat Natal untuk semua umat. Semoga kita masing-masing sungguh dapat mengalami kehadiran Tuhan yang nyata sebagai Allah yang beserta kita, dan untuk merayakan kegembiraan kita, kebersamaan kita, Anda semua diundang untuk merayakan sukacita itu dalam perjamuan makan nanti setelah perayaan Ekaristi ini di aula. Terima kasih, kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan syukur kita. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.